Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah ajada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali diberjumpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam-malam yang penuh berkah, di hari yang penuh berkah, di mana dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada hari di mana amal saleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi daripada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan hari ini kita berada di 10 hari pertama. Semoga amal yang kita lakukan ini mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Majelis ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga berkah majelis ini dan berkah di mana kita diizinkan beramal soleh pada malam hari ini, kelak di akhiri usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kita, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit bahas tentang bab di mana Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan tentang sabar. Sabar ini kalimat yang sering kita dengar. Nah, di sini beliau akan menjelaskan kepada kita tentang keutamaan orang yang bersabar. Dikatakan oleh beliau, man arada an yanzu min adzabillah wa yanalu thawabuhu wa rahmatuhu wa yudkhilu jannatihi falyanha nafsahu anis syahwati dunya. Barang siapa yang ingin terbebas atau terselamatkan daripada siksa Allah serta mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan rahmat dari Allah serta masuk ke dalam surganya, hendaknya dia melarang dirinya daripada syahwati dunia, perkara-perkara dunia atau syahwat-syahwat yang mendorongnya ke dalam perkara-perkara dunia. Dan hendaknya ia bersabar atas asyada'id wa masaibuha, bersabar atas sesuatu yang menimpa dirinya daripada musibah atau ujian atau perkara-perkara yang dirinya tidak suka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wallahu yuhibbus sabirin, dan sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bersabar. Jadi imbalan dari Allah bagi orang yang bersabar itu adalah cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harusnya seseorang itu merasa bahagia ketika mendapatkan cinta dari kekasihnya. Ada orang yang mencintai, tapi belum tentu yang dicintai itu mencintai dirinya. Maka bagi seseorang yang mencintai, harapan paling besar yang ia inginkan adalah cintanya dibalas dengan cinta. Ia dicintai oleh kekasih yang dicintainya. Nah, kita ini ngaku cinta kepada Allah, harusnya kita berjuang agar cinta kita tidak bertepuk sebelah tangan, tapi agar kecintaan kita dibalas juga dengan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, salah satu cara untuk mendapatkan cinta Allah adalah dengan bersabar, karena Allah berjanji wallahu yuhibbus sabirin. Jadi orang-orang yang bersabar itu pada hakikatnya adalah para kekasihnya Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali, as-sabru ala aujah. Sabar itu ada beberapa macam. Sebagian ulama mendefinisikan sabar itu ada 3 macam. Yang pertama adalah sabar atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk taat itu butuh sabar. Manusia yang gak punya sabar, dia gak akan bisa taat dengan semaksimal mungkin. Diperintahkan puasa kan butuh sabar. Diperintahkan sholat 5 waktu yang terkadang subuh waktunya capek, orang masih tidur, dia harus bersabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam setiap ketaatan, kewajiban, amal soleh, maka di situ ada sabar yang kalau kita lakukan, kita bisa bersabar atas ketaatan yang diperintahkan oleh Allah, ada pahala yang besar yang Allah janjikan.
Kemudian sabar yang kedua adalah sabru an maharimihi, bersabar atas perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap perkara yang diharamkan itu pasti nikmat. Pasti jiwa, nafsu, diri manusia itu ingin melakukannya. Tapi ketika dia bersabar tidak melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, ada pahala besar yang menanti dirinya. Jadi sabar, ada sabar dalam ketaatan, ada sabar juga atas perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga sabar atas musibah atau ujian yang sedang menimpa dirinya, wa inda sadmatil ula, khususnya ketika tertimpa musibah itu pertama kali. Ada orang yang kena musibah, apa misalnya? Ada kekasihnya atau orang yang dia cintai meninggal dunia. Sadmatil ula itu ketika pertama kali dia kena musibah, itu pahalanya lebih besar. Setelah itu pahala juga masih jalan kalau dia bersabar. Karena orang yang kehilangan itu kan biasanya sedih. Ada yang ketika sadmatil ula, ketika tertimpa musibah itu dia nggak sabar, maka dia kehilangan pahala yang besar. Baru setelah itu dia bersabar, dia dapat pahala. Tapi yang lebih besar ketika sadmatil ula, ketika sabar itu, Pak, ujian itu pertama kali datang. Jadi pertama kali kita terpukul dengan ujian tersebut. Maka itu pahalanya lebih besar. Faman sabara ala taatillahi ta'ala a'tahu Allah ta'ala yaumal qiyamah 300 darajah. Barang siapa yang bersabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan 300 derajat baginya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kullu darajah ma baina sama'i wal ard, antara derajat yang satu dengan derajat yang lain itu jaraknya seperti bumi dengan surganya Allah Subhanahu wa taala, bumi dengan langitnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi derajat bukan derajat yang main-main. Dari derajat yang satu ke derajat yang berikutnya jaraknya diibaratkan seperti ard was sama, seperti bumi dan langit jauhnya. Nah, orang yang bersabar dalam ketaatan kepada Allah, dia akan mendapatkan di hari kiamat 300 derajat. Jadi derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala 300 derajat, dan antara derajat yang satu dengan derajat yang lain seperti bumi dan langit. Wa man sabara an maharimihi, dan barang siapa yang bersabar atas perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'tahu Allah taala yaumal qiyamah 600 darajah, Allah akan memberikan baginya di hari kiamat 600 derajat. Nah, dari sini kita bisa tahu sabar dalam ketaatan itu tingkatannya rendah. Sabar atas perbuatan yang diharamkan oleh Allah derajatnya lebih besar. Karena butuh banyak mujahadah. Ada perkara yang diharamkan, ketika kita bersabar tidak melakukan, itu lebih berat daripada kita bersabar dalam ketaatan. Makanya derajatnya lebih besar. Contoh, orang kebiasaan ngomongkan orang lain, kemudian dia bersabar nahan dirinya untuk tidak melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Itu kan tantangannya lebih besar. Nah, ketika tantangannya lebih besar, maka pahalanya pun yang disiapkan oleh Allah lebih besar. Dirinya ingin membalas keburukan orang dengan kebalasan, dia dengan perbuatan yang sama, dia sabar. Ada orang yang berbuat buruk kepada dirinya, dia ingin balas tapi dia bersabar, karena kalau balas sama-sama melakukan perbuatan yang haram. Misalnya dicaci, balas mencaci. Misalnya dizalimi, dia ingin balas menzalimin orang tersebut, tapi dia sabar. Dia tahan dirinya untuk tidak melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sabarnya itu mendatangkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pentingnya bersabar, karena sabar itu mendatangkan derajat yang besar nanti di hari kiamat dan menjadikan kita orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian derajat yang ketiga yang lebih besar lagi adalah man sabara alal musibah, orang yang bersabar atas musibah yang menimpa dirinya, maka ia akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala atau ganjaran, yaitu derajat 700 derajat. Sabar atas ketaatan 300, sabar atas perkara yang diharamkan oleh Allah 600, sabar atas musibah yang sedang menimpa dirinya 700. Kemudian dikatakan, dan setiap derajat perbuatan taat atas yang haram itu derajat satu dengan derajat yang lain jaraknya seperti bumi dan langit.
Tapi kalau derajat bagi orang-orang yang bersabar atas musibah yang sedang menimpa dirinya adalah satu derajat dengan derajat yang lain seperti arsy ila thura. Jadi lebih tinggi dari arsy-nya Allah Subhanahu wa taala sampai as-saraya. Jadi lebih tinggi daripada derajatnya orang-orang yang bersabar atas ketaatan dan juga bersabar atas perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada intinya orang yang sedang bersabar atas musibah yang menimpa dirinya, dia sedang menjadikan dirinya orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah kenikmatan yang luar biasa. Andai tidak ada pahala yang lain-lain yang disediakan sama Allah untuk mendapatkan kecintaan Allah, itu lebih mulia daripada pahala apapun yang Allah sediakan. Orang yang sabar nggak ada pahalanya misalnya, nggak dapat pahala derajat 300, 600, 700. Orang yang sabar nggak dapat apapun daripada pahala-pahala yang ada, tapi dapat cintanya Allah, la kafa, itu sudah cukup. Kalau Anda sudah menjadi kekasihnya Allah, Anda dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh kenikmatan yang ada di dunia dan di akhirat nggak bisa menandingi daripada anugerah terbesar menjadi kekasihnya Allah. Kalau sudah dicintai sama Allah, minta sama Allah apapun diberi. Kalau sudah jadi kekasihnya Allah, nggak mungkin Allah membiarkan hambanya itu tersesat. Nggak mungkin Allah membiarkan kekasihnya itu terjerumus ke dalam perkara-perkara yang tidak disukai. Yang ada dijaga oleh Allah, yang ada dikasihi oleh Allah, yang ada akan diberikan tempat yang luar biasa nikmatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bagi mereka yang bersabar kepada setiap musibah atau bersabar atas ketaatan dan bersabar atas perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min abdin", tidak satu pun daripada seorang hamba, nazalat bihi baliyatun, yang tertimpa ujian atau musibah, fa'atasama bi, dan dia berpegang teguh kepada Allah, bersandarnya kepada Allah, minta tolongnya kepada Allah, illa a'taitahu qabla an yas'alani, terkecuali aku akan memberikan sebelum dia minta. Wa astajibu lahu, dan aku akan ijabahi sebelum dia memohon berdoa. Jadi seorang hamba ketika dia tertimpa musibah, dia pasrahnya sama Allah, dia bersandarnya kepada Allah, dia minta pertolongannya kepada Allah. Janjinya Allah apa? Aku akan berikan sebelum dia minta, aku akan ijabahi sebelum berdoa. Sebaliknya, mamin abdin nazalat bihi baliyatun, tidak satu hamba pun yang tertimpa musibah dan ujian, fa'tasama bi makhluk, minta tolongnya sama makhluk, bersandarnya kepada makhluk, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Illa aghlaqtu abwabas sama'i anhu, terkecuali pintu-pintu langit aku tutup untuknya. Gak dapat bantuan karena musibah, minta tolongnya sama makhluk, bersandarnya kepada makhluk, maka pintu langitnya Allah ditutup. Lah bagaimana orang ini mau dapat jalan keluar dari musibahnya? Bagaimana orang ini mau dapat pertolongan kalau pintu-pintu langitnya Allah ditutup? Pintu-pintu langitnya Allah ditutup itu menandakan Allah nggak mau bantu. Tapi ketika dia bersandar kepada Allah, minta tolongnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diberikan oleh Allah sebelum dia minta. Dia belum minta, jalan keluar sudah disediakan sama Allah. Karena janjinya Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, dan barang siapa bertakwa, takwa itu kan juga butuh kesabaran, karena takwa itu bagian dari ketaatan, ngerjakan perintahnya Allah, jauhin larangannya. Dua derajat sabar ini ada di dalam takwa. Sabar dalam taat kepada Allah, al-amr bil ma'ruf, dan sabar atas perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah masuk ke derajat yang jadi orang-orang yang bertakwa, apa janjinya Allah? Ya ja'allahu makhraja, Allah akan berikan jalan keluar baginya. Kalau punya masalah dikasih jalan keluar, kalau punya keinginan belum bisa digapai, dikasih jalan keluar sama Allah untuk mendapatkan keinginannya. Itu yang dimaksud jalan keluar. Dan Allah tidak pelit. Ketika orang bertakwa dikasih jalan keluar sama Allah, dikasih bonus. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak terduga-duga. Jalan keluarnya dikasih sama Allah, dikasih bonus rezeki. Jadi kalau punya masalah, misalnya dia punya utang yang banyak, utangnya misalnya 3 juta, 4 juta, 5 juta,
Dikasih jalan keluar sama Allah untuk membayar hutangnya dan dikasih bonus plus di atasnya. Nah, itu kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Ketika dia sudah bersabar, ada musibah dia sabar, maka dia akan diberikan sama Allah sesuatu yang belum dia minta. Baru batin sudah dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Belum sempat mengucapkan minta sama Allah sudah diijabahi sama Allah. Tapi sebaliknya kalau tertimpa musibah, sandarannya sama makhluk, minta tolongnya sama makhluk, atau dia nganggap makhluk itu yang bisa menuntaskan masalahnya, maka akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala abwabas sama, atau pintu-pintu langitnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali menasihatkan kepada kita, fayajibu alal agil, dan hendaknya bagi seorang yang berakal, ayyasbira lil bala, hendaknya dia bersabar atas ujian yang sedang menimpa dirinya. Wala yashku, dan tidak mengeluh. Fayanzu min adzabid dunya wal akhirah, maka dengan demikian dia akan selamat daripada siksa dunia dan siksa akhirat. Li'annal asyaddul bala alal anbiya'i wal auliya, karena bencana atau musibah yang besar, ujian yang besar itu telah dialami oleh para nabi dan para wali-walinya Allah. Jadi seberapa besar pun musibah yang sedang menimpa diri kita, itu nggak bisa ngalahkan musibahnya para nabi, ujiannya para nabi dan ujiannya para rasul. Jadi dari sini kita bisa tahu ujian itu bukan hanya untuk orang yang ahli maksiat kemudian dikasih musibah. Musibah ini kan pada dasarnya ujian. Nah, ujian itu beda-beda. Tidak semua ujian yang Allah turunkan menandakan orang ini jauh dari Allah, orang ini ahli maksiat. Karena kalau ujian itu hanya Allah berikan kepada orang-orang yang Allah murkai, Nabi Muhammad jelaskan kepada kita asyaddal bala. Bencana yang paling besar, ujian yang paling besar itu dialami sama para wali Allah dan para nabinya Allah Subhanahu wa taala. Secara tidak langsung kalau kita mendefinisikan ujian, bencana, bala itu hanya untuk orang yang durhaka kepada Allah, berarti kita nuduh para nabi dan para wali. Jadi ujian ini berbeda-beda. Dijelaskan oleh Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi rahimahullah, bala ujian itu kalau bagi orang-orang yang arif billah, para walinya Allah adalah cahaya, sirajul arifin. Jadi nambahkan derajatnya lebih tinggi, karena ketika mereka diuji, mereka dinaikkan derajatnya oleh Allah, dinaikkan derajatnya oleh Allah, dinaikkan derajatnya oleh Allah. Bagi muridin, orang-orang yang baru menuju ke jalannya Allah, orang-orang yang baru mendekatkan kepada Allah, maka ujian itu adalah yaqadhah. Jadi penyadar bagi dirinya. Mungkin ada sesuatu yang ditinggalkan, dikasih ujian sama Allah biar sadar. Jadi pada dasarnya ujian yang turun bagi seseorang yang sedang berjalan menuju ke Allah, sedang mendekatkan diri kepada Allah, itu bentuk sayangnya Allah. Karena orang tua kalau punya anak, dia pasti sayang. Anaknya berbuat salah ditegur, kadang dihukum, kau gak boleh keluar dari rumah. Apa terus orang tua yang seperti itu jahat? Tidak. Orang tua itu melarang anaknya keluar dari rumah karena kecintaannya, gak mau anaknya rusak, gak mau anaknya mengulangi kesalahan. Dan terkadang orang tua sampai pukul. Apakah pukulan yang datang dari orang tua itu sebuah kejahatan? Tidak. Orang tua itu nggak melakukan demikian kecuali karena cinta. Sebaliknya, kalau anak dibiarkan rusak biar rusak, anak terjerumus ke dalam perbuatan yang salah dibiarkan, nggak ditegur, nggak dilarang, nggak dihukum, maka itu tanda orang tuanya nggak sayang. Karena membiarkan anaknya terjerumus ke dalam kenistaan. Begitu juga dengan murid, seorang yang sedang mendekatkan diri kepada Allah, maka ujian, bencana, cobaan itu adalah yaqadhatan, penyadaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, bagi orang-orang yang ghafil, orang-orang yang lalai, baru bencana ini adalah sebagai musibah yang membinasakan, dihukum sama Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan dosa yang dia lakukan. Dan dikatakan oleh Junaid Al-Baghdadi, la yajidu ahadun halawatul iman, seseorang itu tidak akan merasakan kenikmatan kelezatannya iman sampai dia mendapatkan ujian dan kemudian bersabar serta rela ridha dengan ujian yang Allah berikan. Kalau belum sampai derajat itu nggak akan merasakan halawatul iman, nikmatnya iman tuh dia nggak ngerasakan, karena iman itu ada nikmatnya. Istildzatu ta'ah, para ulama mendefinisikan halawatul iman itu apa sih? Manisnya iman, nikmatnya iman itu apa? Istildzatu ta'ah, engkau merasakan kenikmatan, kelezatan ketika engkau taat kepada Allah.
Sholat ngerasakan nikmatnya, puasa ngerasakan nikmatnya, bangun malam ngerasakan nikmatnya. Semua amal soleh yang kau lakukan, engkau bisa mendapatkan kenikmatan. Tujuannya dapat kenikmatan apa? Ya bikin kecanduan, ya bikin kepingin terus melakukannya. Nambah engkau semakin taat karena engkau sudah merasakan nikmatnya taat kepada Allah. Karena setiap perkara yang dilakukan sama manusia ada kenikmatannya. Contoh, kita dikasih harta sama Allah Subhanahu wa taala. Pas pertama kali terima uang, kita sudah tahu jumlahnya misalnya 5 juta. Tapi ketika ngitung uang itu satu persatu kita ulang hitung, ada nikmatnya enggak? Ada nikmat. Nikmatnya maksudnya bukan rasa di mulut, tidak, tapi kenikmatan tersendiri. Ketika orang cinta dengan dunia, dia diberikan dunia yang dia inginkan, ada kenikmatan tersendiri yang dia rasakan. Begitu juga dengan ketaatan. Masa orang ngitung uang saja, orang dapat uang saja ada kenikmatan? Nggak ada, mustahil. Justru taat kepada Allah Subhanahu wa taala kenikmatannya lebih dahsyat, lebih nikmat. Orang yang sudah bisa ngerasakan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala nggak ninggalkan ibadah. Dan kita terkadang ngerasakan, terkadang pas datang bulan Ramadan, lagi semangat-semangatnya kita baca Al-Quran, mau berhenti 1 lembar nggak mau kita. Nambah lagi lembar berikutnya. Nggak paham yang kita baca, tapi kita ngerasakan nikmatnya ketika bertadabbur membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Itu kita baru ngerasakan sedikit daripada kenikmatannya. Belum lagi kalau dikasih sama Allah banyak. Makanya kita nggak bingung. Zaman sekarang sebetulnya jawaban apa yang kita tanyakan di zaman dahulu. Dulu kan orang-orang yang hidup di zaman dulu kan ketika mendengar peristiwa Isra wal Mi'raj mereka bingung. Masa mungkin pergi di malam hari sebelum subuh sudah kembali. Perkembangan zaman kemudian membuktikan sekarang sudah ada pesawat. Orang dari satu negara ke negara yang lain bukan hanya pergi di malam sebelum subuh kembali. Dalam 1 jam orang di Solo jam 7 malam, jam 9 malam di Jakarta sudah bisa. Begitu juga dulu kita bertanya-tanya, kok bisa ya orang-orang dulu itu sholat sampai 500 kali di malam hari. Tahajudnya Imam Ali Zainal Abidin sampai dijuluki beliau sajjad, orang yang banyak bersujud. Rutinitasnya ketika malam hari itu bangun malam sholat 500 kali, 1000 rakaat. Kok bisa ya padahal kita baru 4 rakaat, 6 rakaat sudah malas. Karena kita nggak ngerasakan nikmatnya yang dirasakan sama beliau. Nah beliau nggak lepas dari sholat karena apa? Ngerasakan nikmatnya sholat. Makanya bisa sampai 1000 rakaat. Ada yang baca Al-Quran semalam suntuk. Dari mulai ba'dal isya baca Al-Quran sampai sebelum subuh. Padahal kita baca 2 lembar 3 lembar sudah bosan, sudah malas, bawaannya kepingin cepat selesai. Kenapa mereka bisa? Karena mereka ngerasakan ta'ah yang lezat. Istildadu ta'ah itu mereka dapatkan. Makanya nggak heran. Nah zaman sekarang dijawab kita. Zaman sekarang orang kalau pegang handphone, duduk pegang handphonenya 2 jam gak terasa. Dan betah. Sebagaimana Anda merasakan kenikmatan pegang handphone, buka sosial media, mereka orang-orang terdahulu merasakan kelezatannya dalam bertagarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama. Yang dirasakan sama, tempatnya yang berbeda. Kita suka sama handphone, mereka suka dengan Al-Quran, tapi rasanya sama. Mereka juga ngerasakan sebagaimana yang dirasakan sama orang-orang zaman sekarang. Ngerasakan kelezatan dan kenikmatannya. Ada orang yang kadang duduk main game itu sampai 7 jam, 8 jam. Gak bosan. Jadi kalau ada orang bilang gak mungkin orang baca Al-Quran 7 jam, 8 jam. Lihat orang-orang yang sibuk dengan perkara-perkara duniawiyah. Mereka yang gak bosan, mereka ya gak beranjak dari tempatnya, mereka duduk di satu tempat merasakan kenikmatan apa yang sedang dilakukan. Dan mereka orang-orang soleh dalam ketaatan merasakan kenikmatannya. Maka dari itu justru ketika kita diberi ujian sama Allah, selagi kita belum bisa bersabar dan ridho atas ujian yang Allah turunkan kepada kita, kita belum bisa merasakan kelezatannya iman atau manisnya iman. Tapi kalau diuji sama Allah kita bisa sabar dan ridho, rela dengan ujian yang Allah berikan. Nerimo, bahasa Jawanya nerimo lah. Dan bersabar, maka ganjarannya apa? Akan diberikan halawatul iman, manisnya iman dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kita tahu asyaddul bala, bencana atau ujian yang paling besar dialami sama para nabi dan para rasul. Jadi ujian itu tidak melulu menghukum seseorang. Bagi orang yang ahli maksiat itu hukuman. Bagi muridin itu teguran.
Mungkin kita ini selama ini diberi kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala, nggak pernah bersyukur atas nikmatul afiyah. Kesehatan itu nggak pernah kita syukurin. Karena Allah sayang sama kita, kita dikasih sakit. Ketika kita diberi sakit, kalau orang yang betul-betul murid ini kan orang yang mau dekat kepada Allah, muridin. Maka dia harusnya sadar ketika sakit, ya Allah nikmatnya sehat. Selama ini saya nggak pernah bersyukur atas kenikmatan sehat. Sekarang saya dikasih sakit, saya tahu betapa berharganya kenikmatan sehat itu. Maka jadi itu jadi tanbih, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala supaya engkau lebih bersyukur. Punya harta mungkin nggak pernah dikeluarkan sedekahnya, nggak pernah dikeluarkan zakatnya, atau nggak hati-hati dengan hartanya. Seperti orang zaman sekarang kan kebanyakan punya uang ditabung, dimasukkan supaya sekarang punya ATM, butuh ngambil tinggal ngambil, nggak ribet. Tapi dia tidak memperhatikan syariatnya Allah. Karena kalau ditabung kan di bank konvensional berarti ada ribanya. Kadang orang ditarik semua sampai limitnya 0, habis ATM-nya. Berarti kan uang ribanya masuk, ikut keambil sama dia. Akhirnya dibuat makan, dibuat apa. Nah kalau Allah sadar, ditegur sama Allah Subhanahu wa taala, disyaratkan rezekinya. Supaya apa? Menyadarkan dirinya hati-hati sama uang, hati-hati sama harta. Ada syariatnya Allah yang harus kau jalankan. Dan berbagilah kepada sesama. Allah berikan kau harta, ada bagian untuk orang-orang yang tidak punya. Kau selama ini gak pernah ngeluarkan, kau selama ini gak pernah bersyukur atas kenikmatan harta yang Allah berikan, ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dia bukan murid, bukan orang yang sedang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, gak punya penyadaran seperti itu. Yang ada dikasih sakit, yang gak menjadikan dirinya sadar supaya tujuannya Allah ngasih dia musibah sakit itu supaya sadar tentang nikmatnya kesehatan agar lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para nabi dan para rasul sabarnya luar biasa. Dan kita diperintahkan sama Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 35, kita diperintahkan sama Allah untuk nyontoh sabarnya ulul azmi. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Dan bersabarlah kalian sebagaimana sabarnya ulul azmi dari para rasul-rasulnya Allah Ta'ala. Nabi Muhammad kurang sabar apa? Jadi simbol kesabaran. Jadi kalau kita mau cari manusia yang paling penyabar itu Nabi Muhammad. Sabarnya Nabi luar biasa. Bayangkan orang hidup di satu tempat dimusuhin sama sebagian besar orang yang ada di tempat tersebut. Apakah jadikan Nabi marah atau tidak bersabar, tidak rela dengan qadha Allah? Tidak, sama sekali. Sama sekali Nabi tidak terkecohkan dengan permusuhan orang-orang kafir Quraisy. Yang ada Nabi sabar. Dilemparin kotoran, ya sabar. Gak dibalas sama Nabi dengan ngelempar kotoran. Karena kalau membalas perbuatan buruk dengan perbuatan buruk, apa bedanya kita dengan yang berbuat buruk? Ya sama-sama buruknya. Nabi dicaci nggak balas, dimaki nggak balas, dilaknat nggak balas. Sahabat Nabi itu sampai geram, tanya sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah kenapa nggak kau balas ini orang-orang kafir? Nggak kau balas cacian dengan cacian, makian dengan makian. Apa kata Rasulullah? Aku diutus bukan untuk mencaci, bukan untuk memaki, walakin liutammima makarimil akhlak. Aku diutus sama Allah untuk menyempurnakan budi pekertinya manusia. Diperangi, dimusuhin, sabarnya Nabi luar biasa. Masuk ke Taif, mau ngajak orang Taif supaya masuk ke surganya Allah, malah dilukain, diusir. Tapi nggak ngilangkan sabarnya Nabi. Justru sampai peristiwa Taif ini, sebagian ulama menjelaskan kepada kita, sabarnya Nabi itu mengalahkan sabarnya para malaikat. Malaikat kalah sabar sama Nabi Muhammad. Karena Nabi ketika masuk di Taif diusir, dicaci, dimaki, dilukai, sampai jalan pun beliau merasa tidak mampu, didorong sama orang-orang kafir suruh keluar. Menjadikan apa? Malaikatnya Allah turun, nunjukkan kalau malaikat kalah sabar sama Nabi. Karena malaikat bilang apa sama Rasulullah? Ya Rasulullah, kalau kau izinkan, aku ini diperintahkan sama Allah nurutin apa yang kau mau. Kalau kau izinkan ya Rasulullah, ini 2 gunung yang mengapit mereka akan saya angkat dan kami jatuhkan ke atas kepala mereka supaya mereka semuanya binasa. Malaikat gak terima kekasihnya Allah disakitin, kekasihnya Allah dizalimin. Sampai minta sama Nabi kalau diizinkan ini gunung akan kami angkat, kami jatuhkan di atas mereka. Apa kata Nabi Muhammad? Jangan. Nabi lebih sabar. Kalau mereka nggak beriman, saya berharap anaknya. Kalau anaknya nggak beriman, cucunya. Kalau cucunya nggak beriman, saya berharap yakhrujun min aslabihim, keluar dari tulang sulbi mereka keturunan-keturunan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah yang nyakitin Nabi didoakan keturunannya masuk Islam. Keturunannya beriman. Malah yang nyakitin Nabi didoakan sama Nabi apa? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Dimintakan hidayah, petunjuk dari Allah taala.
Nah, ini sabarnya para nabi dan sabarnya ulul azmi. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rasul. Kita nggak mungkin disuruh sama Allah sabarnya ulul azmi, terkecuali ulul azmi ini sabarnya hebat. Kalau nggak hebat, buat apa diperintahkan sama Allah kita nyontoh mereka? Tapi saking hebatnya mereka dalam sabar, sampai kita disuruh mencontoh ulul azmi. Salah satu daripada Rasulnya Allah yang masuk dalam ulul azmi adalah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ini kita masuk bulan Dzul Hijjah. Bulan Dzul Hijjah ini biasanya mengingatkan kita akan peristiwa yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika diperintahkan oleh Allah menyembelih anaknya. Sebetulnya dalam kisah Nabi Ibrahim menunjukkan kepada kita bagaimana sabarnya ulul azmi. Nabi Ibrahim nikah. Orang kalau nikah yang pertama kali diinginkan apa? Selain punya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, tujuan nikah itu kan punya keturunan. Dan biasanya pasangan suami istri begitu nikah itu yang diharapkan apa? Diberi keturunan sama Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim diuji sama Allah. Nikah kemudian tidak diberi keturunan sama Allah Subhanahu wa taala. Apakah terus menghilangkan kesabarannya Ibrahim? Enggak. Apakah terus tidak ridho dengan apa yang ditetapkan oleh Allah? Tidak, sabar dan ridho. Dan tidak matahkan semangatnya Nabi Ibrahim. Kita diajarkan sama Nabi Ibrahim, kalau punya keinginan terus minta sama Allah, jangan pernah putus asa. Nabi Ibrahim nikah lewat setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 20 tahun, tidak dikasih anak sama Allah Ta'ala, gak berhenti minta sama Allah, Rabbi habli minas salihin. Kalau kita pakai matematika, sudah 10 tahun nikah gak dikasih anak, berarti gak mungkin berhenti. Nabi Ibrahim tidak. Puluhan tahun, lewat 10, lewat 20 tahun tetap minta sama Allah, Rabbi habli minas salihin. Sampai istrinya bilang apa? Innallaha ahramani minal walad. Kayaknya Allah ini mengharamkan aku punya. Itu menjadikan Nabi Ibrahim tidak sabar dan tidak ridho. Tidak, tetap dia doa sama Allah Subhanahu wa taala. Sabar. Ketika sabar sudah nikah puluhan tahun, baru ketika usia 83 tahun Nabi Ibrahim baru punya anak. Usianya 83 tahun. Padahal kekasihnya Allah. Jadi ini teguran buat kita. Kita ini bukan kekasihnya Allah, tapi kalau doa 1 hari nggak diijabi ngomel. Baru sehari doa, nggak diijabahi sama Allah sudah ngomel, seakan-akan amalan kita lebih besar daripada gunung Uhud. Nabi Ibrahim kekasihnya Allah, ketika butuh sesuatu, minta sesuatu sama Allah, diuji kesabarannya. Karena orang yang sabar dicintai Allah, orang yang sabar akan diberikan karunia yang hebat. Sabarnya Nabi Ibrahim ketika meminta keturunan, menjadikan keturunannya dijadikan nabi dan rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahir Ismail jadi rasul. 13 tahun kemudian lahir Ishak jadi rasul juga. Karena sabar bapaknya yang luar biasa. Kesabaran yang ada pada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Umur 83 tahun dikasih anak sama Allah Ta'ala. Anak kalau masih kecil kan lucu, dirawat. Nabi Ibrahim itu pun di masa kecilnya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail sempat berpisah. Karena apa? Diperintahkan sama Allah untuk pergi ke haram Makkah. Belum lagi ujian ketika ketemu sama raja yang kebiasaan ngambil istrinya orang. Di zamannya Nabi Ibrahim. Belum lagi ketika diuji sama Allah Subhanahu wa taala dengan dimasukkan ke dalam api. Sabar yang luar biasa. Makanya orang yang sabar itu nggak mungkin sama Allah didiamkan, tapi dijaga sama Allah. Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam api, apa terus didiamkan sama Allah? Allah tahu hamba yang bersabar itu kekasihnya Allah, dijaga sama Allah. Maka Allah berkata kepada api apa? Ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau bardan, dingin. Dingin itu juga bisa membinasakan. Api bisa mateni menungso, dingin juga bisa matikan manusia. Tapi Allah firmannya apa? Bardan wasalaman, dingin tapi menyelamatkan, tidak membinasakan, sejuk enak. Untuk siapa? Hanya untuk Ibrahim. Andai kata Allah nggak lanjutkan ala Ibrahim, maka manusia pun akan merasakan nikmatnya api. Karena semua makhluk kalau diperintahkan sama Allah taat. Andai kata kalimat itu nggak ditujukan sama Allah untuk Ibrahim, Allah hanya berfirman, ya nar kuni bardan wasalaman, jadilah engkau sejuk yang menyelamatkan, dingin yang menyelamatkan. Tidak diteruskan buat Ibrahim, maka kita saat ini kalau di Solo, di Sukoharjo nggak perlu beli AC. Jadi kalau mau tidur sumuk kamarnya dibakar, kobong enak. Karena api itu menyejukkan.
Tapi hanya untuk Nabi Ibrahim. Ala Ibrahim. Selain Ibrahim nggak dapat. Makanya Nabi Ibrahim di dalam api justru mendapatkan kenikmatan. Malaikat mondar-mandir bawa makanan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Sabar Ibrahim. Sabarnya Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Pisah sama anaknya, balik ketemu anaknya, tidak lama anaknya dewasa. Orang tua itu kalau punya anak sudah besar kan harapannya apa? Anaknya bisa bantu orang tuanya. Apalagi Nabi Ibrahim punya anak Ismail usianya 83 tahun. Ketika anaknya baligh, hitung balighnya 15 tahun. 83 tambah 15 berapa? 98. Orang tua yang usianya 98 butuh bantuan anaknya. Ketika anaknya beranjak dewasa, masuk usia baligh, yang diharapkan oleh setiap orang tua dibantu sama anaknya, apa kata Nabi Ibrahim? Falamma balagha, ayatnya apa? Falamma balagha minhu sa'yu, ketika beranjak usia dewasa, Nabi Ibrahim justru mimpi menyembelih anaknya. Dan mimpinya para nabi itu adalah wahyu dari Allah. Bangun tidur anaknya dipanggil, nak, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam anni adbahuk. Aku mimpi ngelihatmu dalam mimpi kalau aku ini menyembelihmu. Fandur madza tara, maka lihatlah bagaimana pendapatmu dengan mimpi yang saya alamin. Ini wahyu dari Allah. Nabi Ibrahim bapaknya soleh, anaknya juga dididik dengan pendidikan yang benar. Maka kalau anaknya nggak dididik dengan pendidikan yang soleh, kalau Nabi Ibrahim tidak menanamkan kecintaan kepada Allah pada anaknya ini melebihi daripada kecintaannya kepada apapun, jawabnya anaknya apa? Engkau ini bapak yang gila. Masa anak mau dibunuh? Masa anak mau disembelih? Yang ada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail akan lari. Tapi Nabi Ibrahim mendidikkan anak dengan pendidikan tarbiyatul Islam. Karena Nabi Ibrahim Muslim. Apa ayatnya dalam Al-Quran? Wa makana li Ibrahim Yahudiyan, dan Nabi Ibrahim itu bukan Yahudi wala Nasraniyan, dan bukan juga Nasrani, akan tetapi Nabi Ibrahim apa? Hanifam musliman wa ma kana minal musyrikin. Nabi Ibrahim hanifan, di agama, di ajaran yang lurus, ajaran yang benar apa? Musliman, seorang muslim. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia bukan dari golongan orang-orang yang musyrik menyekutukan Allah Ta'ala. Dididik anaknya untuk cinta kepada Allah melebihi daripada apapun. Dididik anaknya untuk taat kepada Allah melebihi daripada apapun. Maka ketika mendengar mimpinya Nabi Ibrahim, apa jawaban Nabi Ismail? Ya abati if'al ma tu'mar. Wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun itu sembelih. Apa yang diperintahkan oleh Allah, lakukan. Kemudian dilanjutkan sama Nabi Ismail apa? Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau akan dapati aku insyaallah. Kenapa kok pakai insyaallah? Ini nunjukkan alimnya Nabi Ismail. Karena beliau nggak berkata engkau akan dapati aku tergolong dari orang-orang yang bersabar. Karena manusia pada dasarnya nggak akan bersabar dengan sesuatu yang tidak dia sukai. Penderitaan itu nggak bisa manusia nerima. Saya sabar. Ya sudah apa-apa kamplengan aku sabar. Nggak bisa. Bisanya kalau apa? Kalau Allah berkehendak orang itu bersabar. Karena sabar ini sesuatu yang hebat. Maka nggak mungkin orang bisa mau disembelih sabar. Tapi Nabi Ismail jawabannya apa? Satajiduni, engkau akan dapati aku insya Allah atas kehendak Allah minas sabirin, orang-orang yang bersabar. Kalau Allah berkehendak jadi sabar, ya sabar. Nah itu yang dijawab oleh Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Nah ini sabarnya Nabi Ibrahim. Gimana? Punya anak, sudah lama tidak punya anak. Begitu punya anak ngimpi suruh nyembelih. Dan itu dilakukan sama Nabi Ibrahim, bukan terus ditinggalkan. Nah kesabaran itu yang menjadikan Nabi Ibrahim sampai jadi kekasihnya Allah, Khalilullah. Nabi Ibrahim dijuluki sebagai Abal Anbiya, ayahnya para nabi. Nabi Ismail diberikan ke derajat yang luar biasa, kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Ia berkat sabarnya juga, sabar dalam ketaatan. Taat sama Allah harus ada pengorbanannya. Karena orang yang ngaku cinta sama Allah harus diuji dulu sama Allah. Kalau kita ngaku cinta, ujiannya ya kita bisa lewatin. Makanya dulu Al-Imam Syibli ini ulama besar di zamannya. Duduk di rumah, santrinya jenguk, notokin pintu rumahnya.
Ditanya sama si siapa? Nahnu ahibba'u, kami ini orang-orang yang cinta. Santri-santrinya, santri cinta sama gurunya. Maka Syibli keluar nguji orang-orang yang ngaku cinta tadi. Diambilin batu kerikil, dibalangin satu-satu. Lari semuanya. Maka kata Syibli, bagaimana mungkin kalian ngaku cinta? Orang yang cinta itu harusnya sabar dengan ujian yang diberikan oleh kekasihnya. Baru tak balangin batu kecil-kecil kalian sudah lari. Gitu ngaku cinta. Nah, orang yang cinta sama Allah harusnya bersabar atas ujian yang Allah berikan kepada dirinya. Kalau nggak bersabar berarti nggak ngaku cinta. Biasanya orang yang jatuh cinta itu kan dia harus bersabar. Bersabar nanggung apapun yang datang dari kekasihnya. Demi cintanya. Kekasihnya marah dia sabar. Kekasihnya mau ini dia nggak suka dia lakukan. Kekasihnya mau ini. Dan dia bisa sabar membuktikan cintanya kepada seorang manusia. Nah kok sama Allah nggak bisa? Berarti kita belum naik ke derajat yang besar. Nah di situ kita harus berjuang dan sabar atas segala ujian yang Allah berikan kepada kita untuk mendapatkan derajat yang lebih tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Nah ini sebagian daripada keutamaan sabar yang Allah berikan bagi mereka orang-orang yang bersabar ketika tertimpa ujian. Jadi ujian itu akan mengangkat derajat kita, dan ketika kita bersabar kita menjadi hamba Allah yang dicintai dan derajat kita lebih dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabarnya para sahabat Nabi luar biasa. Ada di sampingnya Nabi, mereka enggak pernah sepi daripada hujatan, enggak pernah sepi daripada cacian, makian, bahkan penderitaan. Nabi diasingkan di sebuah gunung punyanya Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib, mereka semua ikut rela hidup di atas gunung nemenin Nabi Muhammad. Gak sebentar, 3 tahun. Kehabisan makan ya mereka gak ninggalkan tempat tersebut. Gak sedikit dari mereka yang makan dedaunan. Apakah mereka kehilangan kesabaran? Tidak. 3 tahun tetap sabar nemenin Nabi Muhammad SAW. Jadi semuanya mereka membuktikan bagaimana cinta itu butuh sabar. Cinta itu ketaatan, maka butuh sabar, dan itu dibuktikan sama para sahabat-sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sabar ini adalah sifatnya orang-orang mulia, sifatnya para anbiya, para aulia. Jadi kalau kita diberikan sama Allah bisa bersabar, disyukuri karena itu sifatnya orang-orang yang besar. Kemudian dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, man marada lailah, barang siapa yang sakit sehari semalam, fasabara wa radiyallah, dan dia bersabar dan rela dengan ujian yang sedang menimpa dirinya yang tak lain datangnya dari Allah, kharaja min dunubihi ka yaumin waladathu ummuh, maka dia seakan baru dilahirkan oleh ibunya, dosa-dosanya diampuni sama Allah Ta'ala. Jadi tidak ada satu penyakit yang menimpa dirinya sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Nabi Muhammad mengatakan apa? Tidak tertimpa seorang hamba itu musibah, entah itu sakit atau bencana-bencana yang lain yang menimpa dirinya, terkecuali dosa-dosanya diampuni sama Allah Ta'ala. Sakit sehari semalam, sabar, nerimo kalau itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ridho dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah, maka diampuni dosanya seperti dia baru dilahirkan oleh ibunya. Sampai dikatakan oleh Rasulullah, fa idza maridtum fala tatamannaul al-afiyah, kalau kalian sakit jangan gersulo, ini kapan sembuhnya, kok sakit berobat sana sini tidak sembuh-sembuh. Karena apa? Di dalam sakitmu itu ada pengampunan dari Allah. Kalau nggak terima, ngeluh, nggak terima dengan apa yang diberikan oleh Allah, seakan-akan dia berkata apa? Kenapa kok saya harus diampuni? Kalau dia ngeluh, ini kapan saya sembuhnya dari sakit? Bukan berarti engkau tidak berikhtiar untuk nyari obat ya. Orang sakit dia diperintahkan untuk nyari obat. Yang nggak boleh itu gersulo, nggak terima. Kenapa saya harus sakit? Seakan-akan dia berkata, kenapa saya harus diampuni? Ini kapan sembuhnya sakit nggak hilang-hilang? Seakan-akan, kenapa saya harus diampuni? Mbok saya dijadikan orang yang nggak diampuni. Karena di balik ujian yang Allah berikan kepadamu, ketika engkau bersabar dan rela, ada ampunan yang disediakan oleh Allah Ta'ala. Nah ini kan sebuah kenikmatan yang luar biasa. Engkau sakit, engkau diampuni sama Allah. Engkau tertimpa musibah, engkau diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pandang buruk. Nah di sini juga ngajarin kita husnudzon sama Allah. Karena terkadang kita ngira, wah musibah, apa baiknya di balik musibah? Di dalam musibah ada hadiah yang besar yang Allah selipkan kepada dirimu.
Karena Allah itu kalau mencintai hambanya, sama Allah diuji. Cinta sama hambanya, sama Allah. Sama kalau kayak kita cinta sama orang, kita mau tahu orang ini cinta sama kita juga apa enggak, cintanya benar-benar apa enggak, kita uji. Allah Subhanahu wa ta'ala kalau cinta sama hambanya maka diberi ujian supaya apa, diangkat derajatnya. Dan membuktikan siapa di antara mereka yang betul-betul cinta kepada Allah atau cuma ngaku cinta, pura-pura cinta. Ujian itu kan juga untuk membedakan mana yang benar-benar cinta kepada Allah, mana yang cuma ngaku-ngaku cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika diuji dia sabar, dia ridha. Nah ini orang-orang yang cinta sama Allah akan diberikan surga dan diberikan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sabar ini sifatnya aulia, dan kita kalau baca sejarahnya para wali-wali Allah, orang-orang yang mulia luar biasa. Ada salah seorang ulama besar, Imamul Madhab, Imam Malik bin Anas, gurunya Imam, pernah ngajar hadisnya Nabi Muhammad bab sabar di musim dingin. Musim dingin di Jazirah Arab, di Madinah enggak seperti musim dingin di kita. Kita kalau ke Tawangmangu mentok-mentok 17. Musim dingin di sana dahsyat dan cuacanya kering jadi sampai ke tulang. Nah Imam Malik bin Anas ini ketika mengajar santrinya keluar keringatnya keluarnya derasnya luar biasa. Sampai santrinya bingung, ini musim dingin kita semua kedinginan, katuan. Lah kok beliau malah keringatan. Selesai ngajar beliau panggil santrinya, coba bukakan baju saya yang belakang ini. Dibuka ternyata ada kalajengking yang menyengat beliau dengan 5 sengatan yang bahaya. Sampai dikeluarkan sama santrinya, kata santrinya, ya Syekh, kenapa kau tidak bilang dengan pertama kali ketika kau disengat, kenapa kau nggak bilang? Kata beliau, saya malu memutus hadisnya Rasulullah SAW hanya karena sengatan kalajengking. Hadisnya Nabi saya putus hanya karena sakit dari sengatan kalajengking. Belum lagi hadis yang saya ajarkan tentang sabar. Masa saya ngajarkan sabar, saya nggak sabar dengan sengatan kalajengking yang tidak ada artinya buat beliau. Nah ini sabarnya mereka para wali-wali Allah sampai seperti itu. Sabarnya sampai seperti itu. Nah kita nggak bisa, kita seperti mereka belum bisa lah, bukan nggak bisa, belum bisa. Tapi paling tidak kita jadikan mereka itu kedua contoh. Lah kalau mereka yang berat-berat saja bisa sabar, masa kita yang ringan nggak sabar? Misal kita ngaji, terus ada yang ganggu sedikit kita marah, kita nggak sabar. Kita dikasih ujian baru sakit flu, waduh, satu kampung diceritain, aku flu ket wingi kira mari-mari, satu kampung diceritain. Padahal dia cerita itu juga nggak akan ngilangin sakit flu-nya, tapi semuanya orang diceritain. Nah ini kan menunjukkan kalau kita sebetulnya sedang menghindar daripada cintanya Allah. Karena kalau kita bersabar ridho walaupun cuma pilek, sakit flu, engkau sabar dan engkau ridho, dan engkau tetap nyari obat untuk mendapatkan kesembuhan tadi, maka ketika engkau sembuh, engkau diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sabarnya para wali-wali Allah sampai seperti itu. Imam Abu Hanifah kalau ngajar santrinya, dia punya rumahnya dipakai pengajian. Kalau sabar ngajar para santrinya, dia punya tetangganya suka mabuk-mabukan, tetangganya suka nyanyi. Kalau sudah wayahnya pengajian, tetangganya nyanyi, suaranya sampai masuk ke pengajian. Suaranya nggak enak lagi. Apa terus marah? Tetap sabar. Bahkan ketika dia ngajar di salah satu kali, suara yang biasa nyanyi nggak kedengeran. Ditanya sama beliau, ini mana yang biasanya nyanyi nih suaranya ini? Kata murid-muridnya, alhamdulillah tadi pagi dia bikin masalah, ditangkap polisi, di penjara. Kita sekarang sudah nggak ada yang ganggu, malah bangun dari majelisnya. Mau kemana? Saya mau marah sultan, mau marahin khalifah. Kenapa? Ya karena tetangga saya di penjara. Loh itu kan tetangga nggak baik, suka ganggu kita, tapi dia tetangga saya. Dan Nabi Muhammad mewasiatkan kepada kita umat Islam untuk jaga hubungan bertetangga. Innahu jari. Maka didatangi khalifah, sampai yang jaga pintu istananya khalifah itu kaget ketika diketuk. Siapa yang ngetuk pintu? Malam-malam. Dijawab sama beliau, Abu Hanifah. Kaget Abu Hanifah. Maka ajudannya ketika ngelihat Abu Hanifah ngetuk pintu lari ke kamarnya khalifah, diketuk khalifahnya. Kenapa kau malam-malam bangunin saya? Ada tamu. Siapa tamunya? Abu Hanifah. Kaget khalifahnya. Abu Hanifah, di siang hari kita panggil saja enggan datang ke istana. Abu Hanifah anti. Nah ini masa malam-malam datangin istana saya, ada apa ini? Keluar. Maka khalifah tadi Abu Hanifah
menuturkan keinginannya, saya datang, saya punya tetangga ketangkep, kalau memang dia berbuat salah maka saya tebusannya, tolong maafkan, saya yang nebus, berapa harus saya bayar, saya bayar. Tapi kalau dia nggak salah, dia dizalimin, tolong keluarkan. Kata khalifah, ya baik, kalau begitu besok saya keluarkan, kalau bisa malam ini. Mana ada orang betah tinggal di hotel bintang 7, penjara. Kalau bisa dikeluarkan malam ini, kenapa harus kau tunda? Lebih baik kau keluarkan malam ini. Baik, keluarkan malam ini. Dikeluarkan sama Abu Hanifah. Akhlaknya Abu Hanifah justru malah menjadikan orang itu bertaubat dan jadi muridnya Abu Hanifah. Setelah itu tidak nyanyi lagi, nggak ngerusak majelisnya Abu Hanifah. Nah ini sabar Abu Hanifah. Nabi Muhammad juga demikian, yang biasa ngelemparin kotoran, nyaci maki beliau lewat gak ada ditanya, mana fulan? Kalau kita seneng mudaro sisan. Nabi Muhammad ditanya, mana yang biasa ganggu saya? Mari ya Rasulullah, sakit, didatengin sama Nabi. Sampai yang biasa ganggu Nabi ini heran, dia bilang, yang merintahkan saya untuk berbuat jelek kepada dirimu sampai hari ini belum jenguk saya. Lah engkau orang yang saya zalimin, saya sakitin jadi orang pertama. Bahkan Nabi datangnya bawa hadiah, bawa semangkok susu buat orang tersebut. Yang itu akhirnya menjadikan pintu hidayah. Pintu hidayah bagi orang yang tadinya benci dengan Rasulullah, berubah menjadi orang yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi sabar itu efeknya, kemudian rentetannya juga baik. Bisa jadi pintu hidayahnya orang, bisa jadi menjadikan orang taubat dan lain sebagainya. Berkat apa? Berkat kesabaran. Maka para walinya Allah, mereka kalau dizalimi tidak balas dengan perbuatan zalim, yang ada bersabar, tak lain itu ngangkat derajatnya ke lebih tinggi. Itu salah satu daripada keutamaannya bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa jaa fil khabar, dan diriwayatkan dalam hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza maradal 'abd, kalau salah seorang hamba itu sakit, ada seorang hamba itu sakit, ba'atallahu ilaihi malakan, maka Allah memerintahkan dua malaikatnya datengin orang yang sedang sakit tadi. Maka Allah berkata kepada malaikatnya, undura, wahai malaikatku, dua-duanya lihatlah kepada hambaku yang sedang sakit ini. Fa in qala alhamdulillah, kalau hamba tadi mengucap alhamdulillah, berarti kan nerimo, sabar. Maka disampaikan hal tersebut oleh dua malaikat tadi kepada Allah, dan Allah Maha mengetahui. Menyampaikan di sini hikmah, ngasih tahu kepada kita. Disampaikan kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, in ana tawaffaitahu, kalau aku mematikan hambaku yang ini sakit kemudian diwafatkan sama Allah Subhanahu wa taala, an adkhilahul jannah, maka aku akan masukkan dirinya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa in ana syafaitahu, kalau aku berikan kesembuhan kepada hambaku ini, an ubaddiluhu lahman khairan min lahmi, aku akan ganti daging yang ada pada tubuhnya lebih baik daripada daging yang sebelumnya, dan aku akan ganti darahnya lebih baik daripada darah sebelumnya. Wa an ukaffiru anhu sayyiatihi, dan dosa-dosanya aku ampuni. Jadi kalau ada orang sakit, ada malaikat yang datang dilihat, begitu mengucap alhamdulillah, disampaikan ke Allah, maka Allah berkata, kalau aku matikan dia, kalau aku wafatkan, surga baginya. Tapi kalau aku sembuhkan dia, maka diberikan, diganti daging lebih bagus dari dagingnya, darah lebih bagus daripada darah sebelumnya. Maksudnya diberikan kesehatan yang lebih, diberikan kesehatan yang lebih baik daripada sebelumnya. Jadi sebelum sakit mungkin ngangkat beras 25 kilo nggak kuat. Setelah sakit justru sama Allah diberikan kekuatan, diberikan kesehatan yang lebih maksimal, sehingga jadi orang yang lebih kuat. Kemudian diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sabar atas sakit. Sabar. Kita sama Allah nggak dikasih ujian yang besar seperti para nabi, para rasul, para sahabat nabi. Tapi kita dikasih ujian sama Allah yang kecil. Kita dituntut untuk sabar dan pahalanya tetap sama seperti ujian yang besar. Pahalanya juga dijadikan kekasihnya Allah, pahalanya juga diampuni dosanya sama Allah Ta'ala. Jadi jangan sampai kita jadi orang yang ngeluh malah hilang semua keutamaan tadi. Jangan sampai kita nggak ridho dengan apa yang ditetapkan sama Allah, karena pada dasarnya ujian itu adalah pengangkatan derajat. Justru ujian yang besar itu bukan musibah-musibah dunia. Kalau kita kehilangan harta, terus kehilangan anak, misalnya ada yang meninggal anaknya, ya itu bagian daripada musibah, tapi bukan musibah besar. Tsunami, gempa, itu musibah-musibah kecil. Musibah besar itu kalau engkau tidak takut sama Allah Ta'ala. Kita kalau mau tahu diri kita sedang tertimpa musibah atau tidak, caranya gampang. Kalau kita bangun subuh terlambat, nangis enggak? Kalau enggak nangis berarti kita sedang tertimpa musibah yang besar. Kalau kita berbuat dosa, nyesel enggak?
Kalau perkara yang haram kita lakukan, kita takut sama Allah enggak? Kalau ada perbuatan dosa yang kita belum taubati, kita santai enggak? Kalau ternyata sifat-sifat itu semua ada, berarti kita sedang tertimpa musibah yang sangat-sangat besar. Berbuat dosa enggak takut sama Allah, ini musibah besar. Berbuat dosa enggak tobat-tobat, enggak nyesel, enggak menjauhin perbuatan dosanya, kemudian enggak punya tekad untuk tidak kembali ke dalam perbuatan dosanya. Ini berarti orang ini sedang punya penyakit hati yang mengkarat, yang harus segera dan berusaha semaksimal mungkin untuk ngobatin. Itu musibah besar. Ketika ada ketaatan kita tinggalkan dan kita nggak gubris. Ketika ada perbuatan dosa kita lakukan dan kita tidak nyesel, itu musibah besar yang sedang nimpa diri kita. Penyakit yang dahsyat. Jam 2 malam kita sakit gigi, nggak mungkin kita tidur. Bangun, naik sepeda motor, keluar cari apotek yang buka, beli obat. Maka kalau kita tahu kita punya penyakit hati yang seperti itu, jangan didiamkan. Sebagaimana kita sakit gigi, cepat-cepat cari obatnya. Datang ke ulama, datang ke majelis ilmu, datang ke majelis zikir, supaya apa? Penyakit hati yang dahsyat tadi dihilangkan sama Allah Ta'ala. Karena itu bahaya. Coba pikirkan berapa kali kita pernah menangisi kehilangan waktu subuh lewat begitu saja. Kalau tidak pernah, berarti kita punya penyakit yang serius ini. Penyakit yang dahsyat. Akhirnya setiap ketaatan yang kita tinggalkan, kita nggak pernah marah nyesel. Nah ini sampai dikatakan sama para ulama, kau kalau mau tahu kedudukanmu dengan Allah, engkau ini dicintai atau tidak, lihat bagaimana kau dengan perintahnya Allah. Itu nunjukkan kedudukan kita dengan orang tua kita. Lihat hubungan kita. Kalau kita diperintah sama orang tua nurut, jadikan orang tua cinta. Kalau kita diperintah sama orang tua ndak nurut, kita ini nakal, tapi orang tua diem ndak marah. Itu berarti tandanya orang tua nggak cinta sama kita. Dibiarkan sudah. Mau mati, mau rusak. Nah kita lihat bagaimana hubungan kita dengan Allah. Ketika kita ninggalkan. Tidak ada ujian dari Allah. Kita nggak ditegur. Berarti jangan-jangan Allah sedang tidak cinta dengan kita. Kita dibiarkan. Karena dalam sebuah riwayat diriwayatkan dari Rasulullah SAW, Allah itu kalau cinta sama hambanya, terkadang hukuman yang ada di akhirat didatangkan terlebih dahulu di dunia buat dia. Musibah-musibah yang turun ini, kesalahan-kesalahanmu itu kan mendatangkan hukuman nanti di akhiratnya Allah. Karena cintanya Allah kepada hambanya, ini hukuman disegerakan. Di dunia dia dapat ujian, gak seberapa, harusnya dia terima lebih dahsyat, tapi dia dikasih sama Allah ujian-ujian yang kecil tadi, untuk ngilangin dosa-dosanya. Dengan sabar tadi dosa-dosanya diampuni sama Allah Ta'ala, nanti di akhirat gak dihukum. Tapi sebaliknya, kalau hamba yang tidak dicintai sama Allah, semua perbuatan buruknya, hukumannya sama Allah disimpan di akhirat. Di dunia sama sekali gak dikasih hukuman. Seperti orang-orang yang istidraj, semakin menyekutukan Allah malah semakin sukses. Jadi dukun, misalnya dia dukun menyekutukan Allah Ta'ala, minta ini minta itu, justru sama Allah semakin dinampakkan permintaannya. Jadi tambah mandi. Supaya apa? Tambah jauh dari Allah. Supaya apa? Nikmati kenikmatan dunia, tapi kenikmatan akhirat mahrum, dia diharamkan sama sekali. Ini justru bahaya. Jadi para walinya Allah itu kalau 1 minggu gak ada musibah yang menimpa dirinya, gak ada ujian, nangis. Apa jangan-jangan Allah gak peduli sama saya? Masa 1 minggu saya gak berbuat salah? Sehebat apa saya sampai 1 minggu itu terlewat gak ada kesalahan sama sekali? Kalau ada kesalahan kau gak ditegur sama Allah Ta'ala. Apa jangan-jangan Allah sedang tidak peduli dengan saya? Ditangisin. Lah kalau kita tidak pernah nangis untuk perkara-perkara akhirat. Nabi Ibrahim mengajarkan kita Rabbi habli minas salihin. Justru kita kalau punya anak, kepingin punya anak yang berhasil jadi orang kaya, bisa nyenengkan orang tuanya, tapi kesalehan anak gak pernah diminta. Jadi bulan Dzulhijjah ini harusnya kita flashback kembali, ngelihat bagaimana Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita kehidupan yang benar. Ngajarkan bagaimana supaya Nabi Ibrahim itu ngajarkan sama kita punya anak yang soleh, yang utama punya anak soleh. Setelah itu kamu minta anakmu sukses jadi orang kaya atau apa, monggo. Tapi pertama mintalah kesolehan. Kalau kau minta kaya tanpa soleh, anakmu gedenya jadi koruptor, jadi maling. Kalau kau minta anakmu tampan tapi tanpa soleh, anakmu jadi pezina. Jadi orang yang suka ngelukai hatinya wanita, mempermainkan wanita. Kalau kau minta anakmu jadi orang yang sukses tanpa kesolehan, anakmu rusak. Tapi ketika anak dengan apapun yang Allah berikan dari kenikmatan dan dia soleh, anakmu selamat. Maka doa yang paling penting adalah Rabbi habli minas salihin. Kemudian didik anak kita sebagaimana Nabi Ibrahim didik anaknya. Dan juga ajarkan anak kita perintahnya Allah supaya mendahulukan Allah ketimbang makhluknya. Nabi Ibrahim mengajarkan kita doa,
berdoa supaya dirinya ngerjakan sholat. Tadi kan kita bicara masalah sholat, supaya nggak ninggalkan sholat. Ada doa yang diberikan sama Nabi Ibrahim, dan supaya anak-anak kita juga nggak ninggalkan sholat. Doanya apa? Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Ini doanya Nabi Ibrahim dalam Al-Quran. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang mendirikan sholat, wa min dzurriyyati, dan anak turunku juga orang-orang yang mendirikan sholat. Rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah, ampun, terimalah doa-doa kami. Itu doa kita baca terus. Supaya apa? Kita nggak ninggalkan sholat. Supaya apa? Anak-anak kita juga nggak ninggalkan sholat. Kalau ibu yang sedang hamil, ini perbanyak dan selalu mudawamah dalam keadaan wudhu, itu jadikan punya anak nanti nggak ninggalkan sholat. Dulu ada satu orang wanita yang dia itu kewalahan nyuruh anaknya sholat. Kalau anak itu sholat, wah angelnya luar biasa. Kemudian dia berkunjung ke rumah sahabatnya. Sahabatnya ini punya anak yang luar biasa sholatnya. Tak, kalau datang waktu sholat sudah siap semua. Bahkan kakaknya itu kalau sudah datang waktu sholat bangunin adik-adiknya semua. Jadi satu rumah dibangunin. Dia bilang, ini apa rahasianya? Kau punya anak yang sama sholat luar biasa. Kata ibunya, dulu waktu saya hamil, saya selalu baca doa ini. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Akhirnya jadikan anak saya nggak ninggalkan sholat, semangat dan ngajak saudara-saudaranya untuk melaksanakan sholat. Jadi baca doa ini supaya anak-anak kita nggak ninggalkan sholat, dan supaya kita juga tidak meninggalkan sholat. Nah, ini manfaatnya kita bersabar. Imam Ghazali di sini sedikit membawakan tentang penjelasan sabar, tapi yang sedikit ini cukup buat kita. Andai kata cuma keutamaannya orang sabar cuma 1-2 hadis ini sudah cukup. Tapi ternyata keutamaannya sabar banyak. Kalau kita buka Bukhari, kita dapetin berapa banyak hadis yang membahas tentang kesabaran. Kita buka Sunan Abi Dawud, buka Muslim dan lain sebagainya. Belum lagi di Al-Quran Allah menyebutkan kedudukan orang-orang yang bersabar yang luar biasa. Belum lagi Nabi kita simbolnya kesabaran. Nabi kita Nabi Muhammad tuh sabarnya kurang apa? Paling penyabar. Dari mulai kecil sudah dikasih ujian sama Allah, lahir ayahnya nggak ada. Asyadul aitam, kata para ulama, yatim yang paling dahsyat itu lahir nggak ketemu bapaknya. Ada yatim yang lahir dulu belum balik, ayahnya meninggal. Tapi yang paling dahsyat yatim itu adalah ketika lahir dia sudah nggak ngalamin ayahnya. Belum lagi usia 6 tahun ibunya meninggal dunia. Pindah ke kakeknya 2 tahun, 8 tahun kakeknya meninggal. Ujian demi ujian Allah berikan. Untuk apa? Didik nabinya. Jadikan nabinya orang yang kuat. Karena manusia yang satu ini sama Allah dipersiapkan untuk menerima tantangan yang besar. Ujiannya Nabi Muhammad nanti di kedepan hari lebih besar. Kalau dari kecil gak dipersiapkan jadi orang yang kuat, bahaya. Makanya dipersiapkan sama Allah Ta'ala. Jadi ujian itu bukan berarti Allah marah sama kita atau Allah gak sayang sama kita. Justru sayang. Allah tidak sayang kepada hambanya kecuali memberikan ujian. Ujian itu karena sayangnya Allah kepada hambanya. Wagala Ibnu Atta berkata, yatabayyanu sidqul abad. Jadi seorang hamba itu kelihatan benernya, sungguh-sungguhnya, dan antara dustanya dengan kebenarannya itu bisa dilihat apa? Fi auqatil bala'i warraha, ketika saat dia tertimpa musibah dan ketika saat dia mendapatkan kenikmatan dari Allah. Faman syakara fi ayyamir raha, barang siapa yang bersyukur ketika dia tertimpa kenikmatan, jadi dapat kenikmatan dia syukur luar biasa. Wa jazaa fi ayyamil bala, dan ketika tertimpa musibah ngamuk-ngamuk, gak terima, gak rela, fahuwa minal kadhibin, maka sesungguhnya dia seorang hamba yang dusta. Kemudian dikatakan walau istama'a fi rajulin ilmu thaqalain thumma hajat alaihi riyahul bala fa'adhara syakwa la manazala bihi la yanfa'uhu ilmuhu wala amaluhu. Kama ja'a fil hadits al-qudsi, andai kata seseorang itu punya ilmu, besarnya ilmunya itu ilmu dunia dan ilmu akhirat. Jadi alimnya luar biasa dan amalnya banyak. Ketika diberi musibah ngeluh, enggak terima, enggak sabar, maka tidak ada manfaat ilmunya dan amalnya. Ilmunya tidak menjadi manfaat, amalnya tidak menjadi manfaat, sebagaimana dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, man lam yardha bi qadai, barang siapa yang tidak ridha dengan ketetapanku, walam yashkur li atai, dan tidak bersyukur atas pemberianku, falyatlub rabban siwaya, maka hendaknya dia mencari Tuhan selain saya. Saya kasih ujian, engkau enggak terima. Saya kasih kenikmatan, engkau enggak bersyukur. Kalau begitu carilah Tuhan selain saya, firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmunya, amalnya nggak bermanfaat kalau dia meledak, diberi ujian meledak.
Tapi kalau dia nerima berarti ilmunya manfaat, ilmu diamalkan. Karena kalau orang punya ilmu tahu dia sedang diberi musibah, harusnya dia sabar. Tapi kalau dia ilmunya nggak bermanfaat, nggak bisa meraktekkan ilmu yang selama ini dia pelajari. Jadi jangan sampai kita jadi orang-orang yang dusta. Jadi orang-orang yang benar gimana? Kalau dikasihkan nikmatan, syukur. Kalau diberi ujian sama Allah, tetap bersyukur. Nerimo, ridho, sabar, tetap bersyukur. Karena sya'nul muhib, orang yang cinta kepada Allah, para walinya Allah itu, orang yang cinta itu sudah tidak memandang bentuk pemberian, tapi yang dipandang yang memberi. Jangan pernah jatuh cinta kan? Ketika jatuh cinta, gak lagi mandang bentuk pemberian. Dikasih sesuatu yang berharga ya senang, dikasih gak berharga sesuatu yang mungkin tidak begitu berharga, tetap senang karena apa? Yang dilihat bukan bentuk pemberiannya, tapi yang memberi. Kalau yang ngasih kekasih saya enak. Makanya orang jatuh cinta tuh kadang makan, pergi ke rumah kekasihnya, dimasakkan kasinan. Enak enggak mas? Oh enak. Kalau yang masak kamu enggak ada yang enggak enak. Karena apa? Muhib. Dan itu bukan basa-basi. Bukan basa-basi. Kalau sudah cinta akan dengan sendirinya seperti itu. Jadi orang yang cinta itu enggak lagi mandang bentuk pemberian, yang dipandang sang pemberi. Kalau yang ngasih Allah, kalau itu kenikmatan ya Allah ingin saya bahagia. Kalau itu ujian berarti Allah ingin saya naik ke derajat yang lebih tinggi. Dan Allah hendak memberikan pengampunannya kepada saya. Yang dilihat sudah Allahnya, bukan bentuk pemberiannya. Nah kalau kita belum sampai derajat yang seperti itu, tapi paling tidak kita berjuang untuk mendapatkan derajat yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Itu sedikit daripada penjabaran tentang sabar. Sebagai penutup, saya mau kasih sedikit kisah. Kadang kita kalau dengar sabar, terus yang dikisahkan para wali Allah yang matinya 1000 tahun yang lalu, 500 tahun yang lalu, kan kita selalu, oh itu kan sahabat Nabi, pantas mereka seperti itu. Oh itu kan para wali-wali Allah, Bukhari, Muslim atau imam-imam madhab yang ratusan tahun. Tidak seperti zaman sekarang. Sebetulnya zaman sekarang kita masih dapetin orang-orang yang sabar, yang luar biasa, nggak kalah dengan mereka. Sabar, sama seperti ujian-ujian yang Allah terima. Ada mungkin di sekeliling kita yang kita nggak sadar, orang-orang yang top yang diberi sama Allah ujian banyak. Mungkin di sini kita tahu orangnya lah, ada orang tua. Orang kalau punya anak itu kan harapannya di masa tua diasuh sama anaknya. Ada satu kiai punya anak, anaknya 3 diwafatkan sama Allah ketika kecelakaan depan matanya. Apa kehilangan kesabarannya? Sama sekali tidak kehilangan kesabaran. Jadi jangan kira orang yang bersabar itu zaman dulu, zaman sekarang masih banyak tertimpa musibah. Belum lama ada ulama besar di Solo, salah seorang yang soleh, Habib Anis. Habib Anis itu istrinya sakit 9 tahun. 9 tahun sakit dan pakai alat di rumah sakit itu bertahun-tahun. Ketika istrinya meninggal dunia, Habib Anis itu punya istiqomah ngaji roha siang hari itu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis sama Sabtu. Itu ada majelis roha siang baca kitab di masjidnya 12:30 sampai 12:30. Istrinya wafat, ngajinya nggak pernah. Sabar semua, nerima apa yang diberikan sama Allah, bersabar. Nah, ini sebagian daripada orang-orang yang kita lihat. Saya punya guru dulu, Habib Umar bin Hafid, punya anak perempuan paling dicintai sama beliau, namanya Zahra. Saking cintanya sampai punya pondok pesantren perempuan dikasih nama Daruz Zahra. Meninggal tenggelam, renang tenggelam, meninggal dunia. Meninggal zuhur jam 1 siang. Kemudian meninggalnya di luar kota, dibawa balik ke rumahnya beliau, disolatkan ba'dal asar. Dan kita ngelihat kesedihan yang ada pada wajah beliau. Tapi setiap kali orang mengucapkan bela sungkawa, a'dzamallahu ajrak, jawaban beliau apa? Alhamdulillah. Bukan senang dengan yang mati, tapi bersyukur atas semua yang Allah berikan. Alhamdulillah. Setelah dimakamkan kita kira beliau bakal nggak mungkin ngajar lah. Ayah kehilangan anak, itu sedihnya seperti apa? Maghrib ngajar, seakan-akan tidak tertimpa musibah. Iya, ba'dal isya-nya ngajar, ba'dal isya masih ada rutinitas. Jam 3 malam tahajud sudah ada di pondok, sudah mimpin tahajud, sudah sholat subuh jamaah, seakan-akan tidak tertimpa musibah. Memang musibah itu bikin manusia sedih, tapi bukan berarti nggak terima dengan apa yang ditolongkan sama Allah. Innal ain la tadma, kata Rasulullah, mata akan meneteskan air mata. Fitrahnya manusia. Wa inna qalb la yahzan, dan hati pasti akan sedih. Wa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi bukan berarti nggak terima.
Nabi Muhammad dikasih ujian sama Allah banyak, anaknya meninggal. Apa terus ngilangin kesabaran Nabi? Tidak. Bahkan dalam riwayat ketika Nabi punya anak Ibrahim, saking bahagianya ketika anaknya lahir, anak itu dibawa, Nabi keliling kota Madinah, rumahnya orang diketukin. Saking senangnya, alhamdulillah saya diberi anak sama Allah Ta'ala. Saking bahagianya Nabi Muhammad. Rumahnya sahabat itu diketuk, ngabarin Nabi kalau beliau baru dapat anak Ibrahim. Masih kecil dipanggil sama Allah Ta'ala. Nangis Nabi. Tapi apakah itu ngilangkan kesabaran beliau? Enggak, karena fitrahnya manusia. Kalau kena musibah ya nangis, kemudian sedih, tapi bukan berarti tidak ridha dengan qadha dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sabarnya mereka. Jadi jangan kira itu orang-orang top, orang-orang yang masih hidup di sekeliling kita masih banyak. Bukan berarti kita nggak bisa melakukan. Sampai dulu ada salah seorang ulama besar juga belum meninggalnya belum lama. Namanya Habib Abdul Qadir bin Ahmad Saqaf, tinggal di Jeddah. Gurunya para habaib, wali besar. Ngajar pengajian, selesai pengajian seperti ini keluar naik ke mobilnya. Ada orang yang nanya, datangin beliau nanya. Jadi nanya sampai beliau naik ke mobilnya, yang namanya santri ya, ngormatin gurunya, nutupkan pintu. Terus mesti bertanya dan sama beliau masih dijawab. Setelah selesai semua jawabannya, baru beliau ninggalkan tempatnya, mobilnya jalan. Baru jalan beberapa meter sudah keluar dari lokasi yang sekiranya orang itu nggak ngelihat. Kata Habib Abdul Qadir apa? Coba berhenti dulu, berhenti. Kemudian santrinya yang nyupir suruh keluar, bukakan pintu, tangan saya kejepit. Ketika ditutupkan tadi orang nutupkannya, santrinya nggak ngelihat, tangannya beliau masih megang di pintu, ditutupkan banter. Bayangkan beliau sabar jawab pertanyaan muridnya sampai lewat, sampai muridnya nggak ngelihat lagi, baru dia berhenti. Supirnya tadi nanya, kenapa tadi kau nggak minta untuk dari pertama kali? Saya takut kesian sama santri ini. Kalau sampai dia tahu tangan saya kejepit gara-gara dia, bisa jadi besok dia akan malu hadir pengajian saya, dan bisa jadi selama-lamanya dia malu ketemu sama saya. Akhirnya apa? Yang harusnya dia dapat manfaat, hilang manfaatnya karena merasa malu. Jadi lebih baik saya sabar ngerasa sakit ini selagi dia masih bisa mendapatkan manfaat. Sampai seperti itunya. Nah, itu sabarnya para wali Allah. Nah, kita sabarnya kita bangun tidur kopi belum dibikin sudah meso-meso. Dadi bojo ora becus kopi urung digawe ke. Ya Allah, sabarnya para wali itu sebetulnya bikin kita malu. Makanya banyak baca kisahnya orang soleh supaya apa? Bikin kita semakin malu. Dan semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya bisa sabar seperti sabarnya para wali Allah, diberikan sifat-sifatnya para kekasih Allah. Allahumma ja'al fi jam'ina hadza jam'an marhuma wa tafarruguna min ba'd tafarruqan ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma barik lana fi ayami Dzul Hijjah ya Allah, waghfir sur uyubana wa kaffir an sayyiati amalina wa akhtim a'marana bil husna wa anta radin anna fi khairin lutfin wa afiyah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah.